Sekarang kita share screen dulu. Kita mau lihat memperkenalkan tentang karya besar dia yang pertama. Ya, di sini kita beri judul Magnum Opus 1. Ya. Karya besar dari Agustinus yang pertama, yang ke-1 yaitu Confessiones, ya, pengakuan-pengakuan, confessions. Jadi ini bentuk jamak, ya, pengakuan-pengakuan. Nah, kita mau lihat, ya, supaya kita mengenal garis besar dari buku ini atau dari kitab ini. Nanti pertemuan-pertemuan berikut juga mengenal garis besar dari City of God. Ya. Dua ini penting. Yang lain-lain bukan berarti tidak penting, tapi yang lain-lain itu dibanding dua ini, dalam tanda petik dua ini lebih dihargai banyak orang, ya, di seluruh dunia. Nah, tentunya karya yang pertama Confessiones ini tentu itu secara umum lebih dihargai oleh orang-orang Kristen. Ya. Sementara orang-orang non-Kristen mereka lebih menghargai City of God. Ya, cuma kita juga menghargai City of God. Dan mungkin di antara semua karya Agustinus yang paling tebal di City of God. Ya, paling tebal. Nah, sekarang kita lihat dulu edisi bahasa Indonesianya. Ya. Nah, dalam edisi bahasa Indonesia itu ada disebutkan di bagian-bagian awal itu. Jadi ini usaha penerjemahan dikerjakan oleh seorang ibu, ya. Cuman dia menerjemahkannya itu dari edisi berbahasa Prancis. Ya, di bagian-bagian pengantar awal diberikan keterangan begitu. Jadi untuk edisi bahasa Indonesia mereka bersandar pada edisi berbahasa Prancis, ya, bukan edisi berbahasa Latin. Ya, kita perlu tegaskan situ. Ya, karya aslinya dalam bahasa Latin. Sudah terjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Prancis. Lalu mungkin dipandang bahasa Prancis penerjemahannya lumayan bagus. Ya. Lalu mungkin ya di Indonesia susah mencari orang yang menguasai bahasa Latin. Oleh karena itu, kemudian mengambil naskah dalam terjemahan bahasa Prancis, lalu terjemahkan. Ya. Lalu dalam bahasa Indonesia ini, yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, di situ kita bisa lihat ada 13 bab. Ya. Ada 13 bab. Di mana bab 1 sampai bab 10, ya, itu lebih menjadi perhatian kita. Ya, walaupun 11, 12, 13 juga penting. Lalu diberikan keterangan di situ dalam edisi bahasa Indonesia ini. Sebenarnya mereka bisa memilih, ya, apakah bahasa Indonesia mau menerbitkan hanya sampai 10 bab ataukah sampai 13 bab. Kan diperhadapkan pada pilihan itu. Lalu orang-orang yang menerjemahkan maupun mengeditnya, mereka mengambil kesimpulan mending semuanya 13 bab. Ya, 13 bab. Pertimbangan mereka adalah karena di akhir-akhir hidup Agustinus ketika dia meninjau kembali, ya, dalam retractation itu, di situ disebutkan 1 sampai 10, lalu 11 sampai 13 itu merupakan kesatuan dalam kitab ini, dalam buku ini, pengakuan-pengakuan. Nah, dengan pertimbangan itu, lalu edisi bahasa Indonesia mengambil keputusan, sudah kita terjemahkan 13 bab. Ya, 13 bab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau nanti kita membanding dengan terjemahan dalam bahasa-bahasa lain, ya, terutama Inggris, ya, maka nanti Bapak Ibu akan bisa menemukan variasi. Ya. Ada bahasa Inggris yang hanya menerjemahkan sampai bab 10, udah selesai. Ya. Jadi buku Confession itu apa? 10 bab bagi mereka. Ya.
Tapi dalam bahasa Inggris juga ada yang menerjemahkan sampai 13 bab, ya, atau 13 buku. Gitu. Tapi sekali lagi kita jangan lupa, ada juga kita bisa menemukan bahasa Inggris hanya menerjemahkan sampai 10 bab atau 10 buku. Jadi kita jangan bingung dengan itu. Ya. Nah, untuk bahasa Inggris cukup banyak versi, ya, cukup banyak versi. Sama-sama bahasa Inggris, tapi orang lain yang menerjemahkannya bisa beda-beda sedikit kata-kata yang dipakai. Ya, dan bahasa Inggris banyak. Untuk kondisi Indonesia sampai saat ini cuma ada satu, ya, cuma ada satu. Belakangan hari bisa aja kalau makin banyak orang meneliti, ada lagi penerjemahan versi lain dalam bahasa Indonesia juga, dan kita yang sama City of God. Atau mungkin orang pilih menerjemahkan, orang milih terjemahkan City of God dulu. Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan suatu hari orang terjemahkan ulang lagi pengakuan. Ya, mungkin pakai bahasa Latin atau bahkan bahasa yang lain. Ya, pakai naskah dalam bahasa lain, terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi versi yang baru lagi dalam bahasa Indonesia. Nah, hal itu mungkin aja terjadi. Hal ini Bapak Ibu bisa lihat dari misalnya Alkitab. Ya, Alkitab. Sampai saat ini kan sudah ada 3-4 versi dalam bahasa Indonesia. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terus terjemahan baru yang direvisi. Ya, paling tidak ada 4 macam itu. Kalau bicara Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris ya banyak banget, ya, lebih dari 20 versi. Sama-sama bahasa Inggris, tapi lebih dari 20 versi. Karena ya orang melihat penting, maka ada kelompok lain, lembaga lain terjemahkan lagi. Nah, demikian halnya dengan buku-buku kuno, termasuk Confession. Jadi ada kemungkinan kita menemukan edisi yang hanya 10 bab atau 10 buku. Ada juga kita bisa menemukan edisi yang berisi 13 bab atau 13 buku. Oke, dari edisi bahasa Indonesia sekarang kita maju. Nah, buku ini atau kitab ini, Confession, itu ditulis pada tahun 400 pada usia Agustinus ke-45. Artinya apa? Pada tahun 400, yang penting kita garis bawahi adalah buku ini, kitab ini ditulis sesudah dia bertobat. Sesudah Agustinus bertobat, baru dia menuliskan ini. Bahkan bukan hanya sudah bertobat, tidak langsung, tapi dia sudah menjabat sebagai uskup, ya, atau imam gitu. Ya. Baru, dan dia sudah mulai mengembalakan, baru belakangan hari dia menulisnya. Terus orang-orang melihat, ngapain Agustinus menulis pengakuan-pengakuan gitu? Ya, ngapain menulis pengakuan-pengakuan? Maka ada beberapa jawaban yang bisa diajukan. Salah satunya orang memberikan jawaban seperti ini. Apakah jangan-jangan Agustinus sedang menjawab serangan dari Donatis, ya, kelompok Donatis? Ada orang-orang Donatis atau hamba-hamba Tuhan dari kelompok Donatis, dalam tanda petik mungkin mereka menyerang Agustinus, atau mereka mempertanyakan hidup Agustinus. Nah, kalau dalam hal ini khususnya mungkin mereka memperbincangkan kehidupan Agustinus waktu berada di Kartago, yaitu waktu dia masih kuliah, hidup bersama seorang wanita sampai sekian lama, 10 tahunan lebih. Ya. Nah, mungkin karena perbincangan-perbincangan itu, atau kalau kita mau kembangkan lebih jauh, serangan-serangan tersebut terhadap latar belakangnya.
Mungkin karena hal itu, maka dirasa perlu menulis buku confession untuk memberikan jawaban supaya jelas adanya. Ya. Nah, sini kita pakai tanda tanya. Apakah maksudnya menjawab serangan dari kaum donatisme? Gitu. Pertimbangan lain lagi yang diajukan orang. Ya, yang diajukan orang, pertimbangan lain lagi. Mungkin ada sebagian orang, sebagian jemaatnya, mengenal Agustinus, terus mendengarkan dia. Lalu mereka kagum banget, dan mereka memuji-muji Agustinus. Ya. Nah, apakah mungkin karena hal itu? Jadi, karena banyak mendapatkan pujian, lalu Agustinus merasa tidak seindah pujian mereka, ya, hidupnya yang dahulu. Oleh karena itu, orang memperkirakan mungkin karena pertimbangan ini lalu Agustinus menuliskan pengakuan-pengakuan supaya orang-orang tersebut mengetahui latar belakangnya dan tidak perlu lagi terlalu memuji-muji dirinya. Ya, jadi mungkin ada pertimbangan di sini. Ya. Yang berikut, ya, ada seorang namanya Paulinus dari Nola. Ya. Seorang namanya Paulinus dari Nola. Orang ini belakangan juga menjadi orang percaya. Lalu Paulinus dari Nola ini, dia dahulunya adalah seorang senator di Roma. Nah, dia belakangan hari bertobat, melepaskan jabatannya, terus juga bersama-sama beberapa orang, mereka masuk dalam kehidupan komunitas membiara. Orang ini mengajukan permintaan pada Agustinus, supaya Agustinus menuliskan pengalamannya. Karena Paulinus dan teman-teman komunitasnya ingin mengetahui pergumulan Agustinus. Ya. Menurut Paulinus dan teman-teman, kehidupan Agustinus atau pertobatan Agustinus kurang lebih mirip-mirip dengan mereka. Dan kehidupan yang dijalani oleh Agustinus mirip-mirip dengan kehidupan yang dijalani oleh Paulinus. Oleh karena itu mereka ingin juga belajar dari situ. Jadi Paulinus meminta pada Agustinus supaya dia menuliskan kehidupannya. Ya. Nah, pandangan yang mengatakan ini adalah permintaan, memenuhi permintaan dari Paulinus dari Nola. Ini ditulis sendiri oleh Agustinus. Ya. Ditulis sendiri oleh Agustinus ketika dia meninjau ulang karya-karyanya. Ya. Jadi kalau pandangan yang Paulinus dari Nola, seorang senator di Roma yang meminta Agustinus menulis, ini pasti bisa diterima. Ya. Karena Agustinus mengatakannya sendiri. Ya. Jadi selain yang pandangan pertama dan kedua itu, pandangan ketiga ini lebih bisa kita pegang. Ya. Walaupun unsur dari pertimbangan pertama dan kedua itu kemungkinannya tetap ada. Ya. Nah, dalam slide ini saya berikan tanda tanya di belakangnya. Pandangan pertama diberi tanda tanya, pandangan kedua diberi tanda tanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari background penulisan buku pengakuan-pengakuan, kita bisa ambil kesimpulan tujuan Agustinus adalah agar orang mengenal latar belakang hidupnya. Ya. Jadi entahkah pastinya itu kemungkinan pertama kah, kemungkinan kedua kah, atau kemungkinan ketiga, yang jelas adalah melalui bukunya ini, melalui pengakuan-pengakuan, Agustinus berharap orang bisa mengenal latar belakang hidupnya. Ya. Poin ini yang penting menjadi kesimpulan kita. Ya. Terus kita maju lagi. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba melihat garis besarnya. Buku pengakuan-pengakuan.
Secara umum kita bagi dua bagian, ya. Bisa dibedakan secara sangat tegas atas dua bagian. Yang pertama adalah bab 1 sampai bab 10 atau disebut dengan buku pertama sampai buku 10. Ya. Dan buku pertama sampai buku 10 itu sangat jelas. Di situ bicarakan kehidupan Agustinus. Ya. Kehidupan Agustinus sampai dia bertobat. Ya. Jadi yang paling penting sebenarnya ya bab 1 sampai bab 10 atau buku pertama sampai buku 10. Itu kita bisa ringkaskan sebagai biografi diri atau dengan istilah yang lebih tegas, autobiografi dari Agustinus. Lalu, garis besar yang kedua, kita perlu bedakan bab 1 dan bab 10 dengan bab 11, 12, dan 13. Di mana bab 11, 12, 13 ini sama sekali tidak ada kait-mengait dengan hidup Agustinus. Ya. Tidak ada kait-mengait dengan menjelaskan latar belakang kehidupannya. Ya. Lalu bab 11, 12, 13 itu isinya apa? Isinya adalah berkaitan dengan penciptaan. Ya. Ringkasannya begitu gitu loh. Ya. Walaupun antara bab 11, bab 12, 13 bisa juga diberikan judul yang masing-masing berbeda-beda. Ya, tapi inti dari 3 bab itu kita bisa sebut sebagai uraian tentang penciptaan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ada juga yang presentasi dari bagian itu ya. Bab 11, bab 12, bab 13. Ya, nanti kita mau lihat seperti apa sih setelah dibaca bab 11 isinya apa, bab 12 isi apa, bab 13 isinya apa. Ya. Banyak hal yang menarik juga nanti kita bisa lihat situ. Lalu dari garis besar ini bab 1 sampai bab 10, bab 11 sampai 13, apa yang kita bisa simpulkan adalah pengakuan-pengakuan adalah sebuah autobiografi spiritual. Ya, kita bisa sebut begitu. Autobiografi spiritual. Nah, ini khususnya tentu kita mengesampingkan bab 11, 12, 13. Terutama yang kita lihat adalah bab 1 sampai bab 10 atau buku pertama sampai buku 10. Jadi buku pertama sampai buku 10 itu adalah autobiografi spiritual. Nah, kalau kita melihat-lihat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang sampai zaman modern ini, masih banyak orang menulis biografi dan juga masih banyak orang menulis autobiografi, ya. Terutama orang-orang besar, orang-orang terkenal kan, ya. Biografinya ditulis oleh orang lain atau dirinya sendiri yang menulis, yang disebut dengan autobiografi. Biasanya itu adalah autobiografi yang sifatnya umum, ya. Maksudnya autobiografi yang sifatnya umum adalah ya dari dia lahir sampai pada waktu umur dia menulis itu. Ya. Atau kalau orang lain yang menuliskannya, maka bisa adalah dari dia lahir sampai dia meninggal. Perjalanan hidupnya seperti apa. Ya. Nah, itu kita sebut dengan biografi atau autobiografi. Tapi untuk buku yang ditulis Agustinus ini, pengakuan-pengakuan, kita hendak menambahkan satu kata di belakang biografi dan autobiografi, yaitu autobiografi spiritual. Jadi yang dia mau sorotin terutama adalah aspek dari perjalanan kerohanian, perjalanan spiritual. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan rohani, perjalanan spiritual pasti tidak terlepas juga dari perjalanan hidup secara umum. Ya, pasti begitu. Ya. Oleh karena itu sedikit banyak pasti juga terungkap, ya, sepak terjangnya, aktivitas kegiatannya dari kecil sampai waktu itu juga terungkap. Orang-orang di sekitarnya, kejadian ini, kejadian itu yang dirasa penting juga terungkap. Ya. Tapi fokus Agustinus adalah pada spiritual dirinya atau kerohaniannya. Ya. Perjalanan dia mencari kebenaran, ya, perjalanan dia sampai pada menemukan Tuhan. Kira-kira begitu. Terus kita maju sedikit lagi.
susunan buku. Jadi kalau Bapak Ibu ambil buku Confession itu, terus buka bagian daftar isi, maka akan ada judul-judul seperti ini. Ya. Nah yang ini, poin-poin ini 10 ini saya langsung menyarikannya dari edisi bahasa Indonesia. Ya. Edisi berbahasa Inggris bisa beda-beda sedikit. Ya. Tapi saya lihat lumayan bagus ini. Ya. Yang bahasa Indonesia ini, dia memberikan judulnya lumayan bagus. Nah, kita perlu ketahui, di dalam buku yang ditulis oleh Agustinus, tidak ada judul-judul seperti ini. Ya. Jadi dalam setiap bab tidak ada judul. Di dalam setiap buku, ya, buku 1 sampai buku 10 itu tidak ada judul. Juga tidak ada catatan kaki. Ya. Tidak ada catatan kaki. Ya. Juga tidak ada judul-judul sub judul itu. Misalnya poin kesekian, judulnya apa, itu tidak ada. Ya. Ini merupakan tambahan-tambahan dari para editor atau penerjemah. Ya. Dan itu dilakukan untuk menolong kita lebih memahami isinya. Ya. Kalau kita tidak diberikan bantuan-bantuan catatan kaki ataupun subjudul itu, lebih susah orang bacanya. Ya. Maka oleh para editor atau para penerjemah ditambahin itu. Ya. Jadi dalam naskah asli yang ditulis oleh Agustinus tidak ada. Ya. Nah, kita lihat sebentar. Bab pertama berisi masa kanak-kanak Agustinus. Bab kedua, usia dia pada waktu 16 tahun. Bab ketiga, di Kartago. Yang di Kartago berarti ketika dia menempuh pendidikan tinggi. Di Kartago di situ, satu hal yang penting juga berkaitan dengan perjalanan spiritual, dia berkenalan dengan ajaran Manikeisme. Ya, satu agama di daerah sana, Manikeisme. Terus, selesai dia sekolah di pendidikan tinggi, maka dia pernah menjadi guru di kota asalnya sendiri, Tagaste, lalu berpindah ke Kartago. Nah, ini digambarkan dia sebagai guru di bab 4. Terus bab 5, di situ menggambarkan usia dia yang ke-29. Ya, sudah sekian lama menjadi guru, atau sekian lama menjadi dosen, lalu dulu dia sudah belajar cukup banyak tentang Manikeisme, tapi pada usia yang 29 itu Manikeisme pelan-pelan dia tinggalkan. Ya, karena ada banyak hal pertanyaan dia yang tidak sanggup dijawab oleh ajaran Manikeisme, termasuk para pemimpin orang Manikeisme yang terpandang. Ya, Agustinus mengajukan pertanyaan pada mereka, ternyata banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab dalam ajaran Manikeisme. Terus bab 6, usia Agustinus yang ke-30. Ya, usia Agustinus ke-30, makin ada keraguan secara rohani, ya, secara spiritual, secara rohani. Di situ terus dia bergumul, ya, terus dia bergumul. Terus bab ke-7 disebutkan di situ dia mencapai usia yang matang. Ya. Maksudnya usia yang matang ini adalah pemikirannya makin matang, makin dewasa. Dan di usia yang matang, di usia yang dewasa ini, dia berkenalan dengan pengajaran namanya Neoplatonisme. Ya. Pengajaran dari Plato yang diperbaharui oleh orang-orang belakangan. Ya. Sehingga disebut Neoplatonisme. Nah, Neoplatonisme ini diwakili oleh seorang tokoh namanya Plotinos. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara berbagai pengajaran dalam filsafat, disebut-sebut bahwa Neoplatonisme ini sangat mirip dengan kekristenan. Pengajaran Plato pun sangat mirip dengan kekristenan. Ya. Karena pengajaran Plato banyak menekankan hal yang spiritual, yang rohani, yang roh. Gitu. Ya. Nah, Neoplatonisme memperbaharui pemikiran dari Plato. Bab ke-8 itu berisi pertobatan dia. Ya. Jadi di bab 8 itu digambarkan seluk-beluk perjalanan hidup dia bertobat, ya, atau detik-detik waktu-waktu mendekati dia bertobat.
Bab 9 setelah dia bertobat, maka Agustinus mempersiapkan diri dibaptis. Dan setelah Agustinus dibaptis, tidak lama kemudian ibunya meninggal, ya, kematian dari Monica. Setelah kematian dari Monica, setelah Agustinus bertobat, maka di bab terakhir digambarkan tentang kondisi sesudah pertobatan dan sesudah pembaptisan, sesudah kematian ibu. Ya. Lalu sesudah pertobatan, sesudah baptisan, sesudah kematian ibu, Agustinus sudah mantap. Ya. Dia akan hidup berkomunitas. Dan apa yang dilakukan dalam hidup berkomunitas yaitu ada dua hal, kita bisa sebutkan. Merenungkan kitab suci, terus mencari hikmat ilahi. Ya. Jadi dalam tanda petik, menurut Agustinus, dahulu dia mencari hikmat dunia, ya, melalui filsafat, pengajaran ini, pengajaran itu. Jadi setelah bertobat, setelah dibaptis, setelah kematian ibunya, sekarang dia mau mencari hikmat ilahi dengan merenungkan kitab suci, dengan hidup membiara dalam kelompok yang kecil, dia bersama teman-temannya. Ya. Nah, ini susunan dari buku Confession. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bisa sampai sini memperkenalkan buku pengakuan-pengakuan. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Ali, Iya. ya Pak. Mohon informasi saja Pak. Kalau untuk disebutkan buku ini memang dibacakan sebagai biografi spiritual gitu ya. Pertanyaan saya Pak, adakah mungkin pada masa-masa itu buku atau tulisan yang menceritakan tentang kisah kehidupan atau bagaimana keseharian Agustinus yang ditulis oleh orang lain yang hari ini pun kita bisa akses gitu Pak. Jadi bukan dari sudut pandang tulisannya Agustinus sendiri, tapi dari kesaksian orang-orang, entah dari sahabatnya, entah dari siapa gitu kan, yang ya seperti hari-hari ini kan kalau orang menulis biografi kan bisa jadi itu bukan dari orangnya langsung, tapi dari teman-temannya yang menjadi saksi daripada kehidupan Agustinus. Adakah Pak tulisan-tulisan seperti itu Pak? Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada yang mau menanggapi pertanyaan ini? Silakan. Jadi bagaimana intinya adalah pertanyaan ini mengacu bagaimana kita mengenal Agustinus. Tentunya dari buku ini dulu, ya, pengakuan-pengakuan. Dan dalam pengakuan-pengakuan ini ya terungkaplah sekian hal dalam hidup Agustinus. Kita bisa menarik kesimpulan, ya, dari situ. Tapi adakah bahan-bahan lain? Gitu. Dari bahan-bahan yang Bapak Ibu sudah baca, gimana? Ada info-info? Ya, ada satu buku lagi, ya, judulnya itu dalam terjemahan bahasa Inggris The Life of Saint Augustine, ya, ditulis oleh seorang namanya Posidonius. Nah, Posidonius ini usianya mungkin seumuran dengan Agustinus, tapi dia menamakan dirinya murid dari Agustinus atau sahabat orang dekat dengan Agustinus. Nah, orang ini belakangan hari menulis satu buku yang lebih ringkas, ya, tentang perjalanan hidup Agustinus sebagaimana yang dia ketahui. Ya, bukunya ringkas. Nah, buku ini nama penulisnya Posidonius. Belakangan dia juga menjadi imam, juga menjadi bishop, menjadi uskup, ya. Menjadi imam, menjadi uskup. Ada orang kadang-kadang pakai istilah bishop. Ya. Jadi imam, menjadi uskup dari satu kota namanya Kalama. Ya. Nah, buku ini Bapak Ibu sekalian, Kehidupan Agustinus, sudah lama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah oleh Canisius. Ya. Sayang buku ini tidak terbit lagi. Susah carinya. Ya. Susah carinya. Dulu tahun 2001 atau 2002, saya tidak tahu dapat dari mana fotokopi buku ini. Ya. Kalau tidak salah sekitar 100 halaman doang kok dalam bahasa Indonesia itu. Jadi setengahnya
setengah atau sepertiganya dari buku pengakuan-pengakuan. Ya, kalau Bapak Ibu mau bisa cari di perpustakaan-perpustakaan yang lama, bisa dapat, terutama perpustakaan Katolik yang lama, mungkin bisa dapat ini. Ya, saya terjemahin. Tapi kalau mau cari yang bahasa Inggrisnya ada, bahasa Inggrisnya banyak. Ya, di internet Bapak Ibu bisa cari. Ya, cuma bahasa Indonesia ada sebenarnya. Sayang sekali itu tidak diterbitkan ulang. Ya, itu mestinya diterbitkan ulang. Menurut saya itu penting sekali. Ya, penting sekali. Nah, seorang namanya Posidius. Ya. Nah, kalau Posidius menuliskannya betul-betul modelnya adalah menulis biografi. Ya, biografi. Ya, segala hal-hal yang dia tahu tentang Agustinus. Jadi dia tidak sekedar menyorotin soal perkara rohani. Ya, tidak sekedar menyoroti soal pertobatan atau pergumulan batin, mencari Allah, mencari kebenaran. Enggak. Banyak hal diungkapkan di situ. Ya, kesehari-harian Agustinus juga diungkapkan, bagaimana mereka hidup dalam biara, apa sih kegiatannya dalam biara, ngapain aja, mengembalakan sih ngapain aja sih, apa sih yang diurus, diceritakan. Ya, buku itu juga cukup bagus. Ya, bahasa Inggrisnya ada, ya, saya pernah lihat di internet ada, lengkap. Ya, dan bukunya tidak tebal, sepertiganya dari buku pengakuan-pengakuan ini. Ya, silakan dicari. Itu satu buku yang cukup bagus. Ya, anggapan saya begitu. Kalau yang lain-lain ya tentu masih banyak orang menulis. Ya, zaman modern ini banyak sekali orang menulis tentang biografi Agustinus. Ya, dalam bahasa Inggris mungkin 10 orang lebih. Gitu. Ada yang tipis, ada yang tebal banget. Ya, ada yang tipis, ada yang tebal banget. Yang modern, ya saya tidak terlalu memusingkan. Kalau yang modern banyak, apa ibu cari sendiri. Tapi yang Posidius itu menurut saya yang terpenting. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang sudah pernah lihat buku itu? Bukunya Posidius? Kalau sudah lihat daftar isi ini, daftar isi pengakuan-pengakuan, di sini dia stop sampai setelah baptis, setelah kematian ibunya, udah stop di situ. Kelanjutannya tidak tahu kita. Ya. Nah, kelanjutannya di dalam buku Posidius itu cukup jelas, cukup banyak datanya. Ya. Bahkan aspek-aspek di sini, ya, ada juga hal-hal yang belum muncul tapi di buku Posidius ada. Ya, itu betul-betul judulnya The Life of Saint Augustine. Ya, dan itu dari orang yang pernah hidup bareng-bareng dengan Agustinus. Posidius ini menemani Agustinus sampai meninggalnya Agustinus. Ya, sampai detik-detik meninggalnya Agustinus dia ada di situ. Ya, Posidius ini juga seorang imam, teman Agustinus yang bertugas di kota lain namanya Kalama, tapi kota dia lebih dulu diserang oleh bangsa Vandal. Karena diserang, maka Posidius ini melarikan diri, yaitu ke Hippo. Nah, pada waktu itu di Hippo masih belum sampai, tentara penyerang itu belum sampai ke Hippo. Maka dia mengungsi ke Hippo. Nah, mengungsi ke Hippo, jadi dia bersama-sama Agustinus. Oke, cukup. Silakan kalau ada lagi. Ya, Pak Ari. Mengenai budaya atau kebiasaan atau sistem pada zaman itu kan memang bahkan jauh sebelum itu kan sudah berkembang ya, bagaimana manusia itu menulis apa yang kemudian hari ini kita kenal sejarahkah atau biografi seseorang begitu. Termasuk kitab suci itu kan kumpulan daripada tulisan-tulisan yang sedemikian. Nah, yang saya pikirkan itu
di era Agustinus ini. Nah, memang tadi menarik Pak Ali ya, beberapa pandangan di slide yang keberapa tadi mengenai kemungkinan mengapa buku ini ditulis. Itu kan ada beberapa kemungkinannya begitu ya. Nah, salah satunya ya ini. Itu kan ada kemungkinan seperti ini. Nah, yang terakhir itu kan yang kayaknya agar orang mengenal latar belakang hidupnya, ini kan lebih kepada keinginan dari Agustinus sendiri begitu ya Pak ya, untuk menuliskan itu. Nah, itu pada zaman itu Agustinus pasti juga tidak akan mikir bahwa tulisan-tulisannya itu akan dikenang sampai pada hari ini, ribuan tahun setelah dituliskan itu ya Pak Ali. Nah, yang saya tanyakan adalah ini Pak Ali, pada era itu, apalagi ini kan dia tulis setelah pertobatan ya, apakah Agustinus itu juga di dalam ada tulisan-tulisannya juga yang menyinggung begitu ya Pak Ali mengenai penulis dari kitab suci Pak Ali. Maksudnya apa? Iya, apakah Agustinus ini juga punya motivasi, punya dorongan untuk menulis itu oleh karena ada tulisan-tulisan dari penulis kitab suci. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian menanggapin. Sudah nangkap ya maksud dari pertanyaan, arah dari pertanyaan. Kalau di kitab suci kan terakhir kalau kita lihat kan tahun 100-an itu ya Pak Ali. Tahun 90 atau 100 Rasul Yohanes itu kan ya. Itu kan akhir yang kemudian masuk dalam kanon kita kan tulisannya Rasul Yohanes itu ya. Itu berarti kalau dilihat dari sini ya berarti 200-an tahun setelah Rasul Yohanes. Apakah disinggung juga kah di dalam ada tulisan dari Agustinus ini mungkin? Iya. Ya, kalau kita lihat dari daftar yang kita perkenalkan waktu itu sumber primer, ya, sumber primer tulisan Agustinus, kelihatannya di masa dia tidak ada pergumulan tentang itu, tidak ada pertentangan pendapat tentang nama-nama penulis dari kitab suci atau kitab-kitab tertentu. Tidak ada pergumulan itu atau tidak ada kesangsian itu. Nah, itu hal-hal berkaitan dengan penulis dari masing-masing kitab itu tampaknya sudah diselesaikan jauh sebelum Agustinus. Nah, kalau tentang hal itu orang-orang banyak mengacu pada tulisan Athanasius, ya, banyak mengacu pada tulisan Athanasius tentang penulis kitab-kitab PB. Ya. Siapa penulis kitab-kitab PB? Nah, itu orang yang banyak menyarikannya adalah Athanasius. Tapi orang-orang sebelum Athanasius sudah punya banyak kesimpulan, banyak pendapat, ya. Dan itu mencapai titik kulminasinya dengan tulisannya Athanasius. Ya. Nah, sampai hari ini secara umum kita berpegang pada kesimpulan dari Athanasius mengenai penulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Baik, makasih Pak Ali. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, kita boleh break sebentar nanti untuk masuk ke presentasi dari Ibu Rina. Ya, oke, silakan bisa break sebentar.